Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Trinuriati. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu dalam memenuhi standar kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya kebutuhan manusia, kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan saja, akan tetapi juga dilihat dari kemampuan yang lainnya, seperti bersosialisasi dan berpolitik. Di sini penyebab kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan yang lainnya. Dari penyebab kemiskinan ini dapat kita lihat bahwa kemiskinan bukan hanya terjadi karena malasnya orang bekerja maupun karena faktor keturunan dan yang lainnya. Akan tetapi kemiskinan juga disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang ditetapkan dari pemerintah. Selanjutnya terdapat indikator kemiskinan. Di sini indikator kemiskinan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, indikator standar atau kualitas hidup. Yang kedua, pendidikan, dan yang ketiga kesehatan. Dari standar atau kualitas hidup sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, kepemilikan aset. Yang kedua, kondisi dan luas tanah lantai rumah. Yang ketiga, sumber penerangan. Yang keempat, air bersih. Yang kelima, MCK atau sanitasi. Dan yang terakhir, bahan bakar untuk memasak. Sedangkan pendidikan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kehadiran dalam pendidian, dan yang kedua, nama sekolah. Dan yang terakhir yaitu kesehatan, juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tingkat kematian bayi, dan yang terakhir gizi atau nutrisi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Nani, yaitu model perhitungan kemiskinan. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, model tingkat konsumsi. Dibentuk pada awal tahun 1970-an. Lalu Sajokyo membuat model perhitungan kemiskinan dengan menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Ia juga membedakan tingkat ekuivalen konsumsi beras di daerah pedesaan maupun perkotaan. Untuk daerah pedesaan, apabila seorang hanya mengkonsumsi beras kurang dari 240 kilo per orang per tahun, orang tersebut digolongkan sangat miskin. Lalu untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kilo beras per orang per tahun. Lalu untuk yang kedua, model kesejahteraan keluarga. Di sini berbeda dengan BPS, melainkan BKKBN itu melihat dari sisi kesejahteraan dibandingkan dengan sisi kemiskinan. Unit survei mereka pun juga berbeda. BPS menggunakan rumah tangga, sedangkan BKKBN menggunakan keluarga. Hal ini juga sejalan dengan visi dari program keluarga berencana, yaitu keluarga yang berkualitas. Untuk menghitung tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan program yang disebut sebagai pendataan keluarga. Nah, pendataan keluarga ini dilakukan oleh BKKBN setiap tahun sejak tahun 1994. Lalu untuk yang ketiga ada penyebab kemiskinan. Nah, ini juga bisa dilihat dari bentuk kemiskinannya. Menurut Sumodiningrat, itu ada 3 bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya memang miskin. Kelompok ini menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan.
Jika ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah. Yang kedua ada kemiskinan natural, adalah kemiskinan disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau karena bencana alam. Yang ketiga, ciri-ciri kemiskinan. Menurut M. Sitorus menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai faktor produksi seperti tanah yang cukup, modal, dan keterampilan. Yang kedua, tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri, dan pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha. Yang ketiga, tingkat pendidikan rendah, tidak sampai tamat SD atau SLTP. Waktu mereka tersita habis untuk mencari nafkah sehingga tidak ada waktu untuk belajar. Yang keempat, tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah. Kalaupun ada, sangat kecil sekali. Umumnya menjadi buruh tani atau pekerja kasar di luar area pertanian. Karena pertanian bersifat musiman, kesinambungan kerja mereka kurang terjamin. Banyak di antara mereka yang menjadi pekerja bebas atau berusaha. Yang kelima, banyak yang hidup di kota, padahal usia mereka masih muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan. Dan mereka itu biasanya bekerja sebagai buruh kasar, pedagang musiman, tukang becak, pembantu rumah tangga, dan bahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rena, yaitu jenis kemiskinan dan strategi kemiskinan. Yang pertama, ada jenis kemiskinan. Menurut Oman Sukmana tahun 2005, kemiskinan bisa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu kemiskinan absolut, relatif, struktural, dan kultural. Nah, 4 jenis kemiskinan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Contohnya, seseorang berpenghasilan di bawah UMR tinggal dan menetap di Jakarta. Nah, orang tersebut tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena pendapatannya tidak mencukupi. Yang kedua ada kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif adalah kondisi pendapatannya berada pada posisi di atas garis kemiskinan, tetapi relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan relatif terjadi karena ketimpangan sosioekonomi yang menyebabkan lapisan atau kelompok tertentu. Slide selanjutnya ada strategi kemiskinan. Nah, salah satu cara menanggulangi masalah kemiskinan adalah menerapkan strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional sehingga terjadi perubahan struktural. Nah, program ini tuh harus diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada perluasan akses masyarakat miskin pada sumber daya pembangunan dan menciptakan peluang bagi masyarakat paling bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga mereka mampu mengatasi kondisi keterbelakangannya. Nah, berikut upaya pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Yang pertama, yang terakhir yaitu program penanggulangan kemiskinan di perkotaan atau yang disingkat dengan P2KP. Merupakan proyek penanggulangan kemiskinan yang ada di perkotaan. Program ini telah dijalankan sejak tahun 1999 untuk menerapkan pendekatan pengukuhan kelembagaan masyarakat. Tujuan dari P2KP adalah menciptakan wadah organisasi yang mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka. P2KP menempatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, dengan intensitas sampai pada tingkat pengambilan keputusan. Adapun visi P2KP adalah demi terwujudnya masyarakat madani yang mampu mandiri, maju, dan sejahtera dalam lingkungan permukiman sehat, aman, produktif, dan lestari.
Adapun misi dari P2KP adalah membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan menempatkan pemerintah ataupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, P2KP mempunyai prinsip-prinsip kemasyarakatan dan pembangunan nilai-nilai yang melandasinya. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah: pertama, nilai-nilai universal kemanusiaan, yaitu kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan, dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP dalam melaksanakan programnya adalah jujur, dapat dipercaya, ikhlas, adil, kesetaraan, dan kesatuan dalam keragaman. Yang kedua yaitu prinsip universal kemasyarakatan yang harus dijunjung tinggi, ditumbuh kembangkan, dan dilestarikan oleh semua pelaku P2KP adalah demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta desentralisasi. Maksudnya, prinsip universal kemasyarakatan yang ada dalam lembaga P2KP yaitu proses pengambilan keputusan harus menyangkut kepentingan banyak orang, dan dalam tiap langkah kegiatan program P2KP masyarakat mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar bagi masyarakat, dan harus ada manajemen proyek maupun manajemen organisasi masyarakat yang transparansi dalam masyarakat, sehingga diperlukan suatu pelaporan baik terhadap pemerintah, pengelola, dan pengurus, serta seluruh masyarakat, dan jika ada masalah yang terjadi, diadakan musyawarah untuk mufakat dengan melibatkan masyarakat miskin sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu prinsip universal pembangunan berkelanjutan atau yang sering disebut dengan Tridaya. Prinsip universal pembangunan berkelanjutan harus merupakan prinsip keseimbangan pembangunan yang tercakup dalam konsep Tridaya, yaitu yang pertama meliputi perlindungan lingkungan. Maksudnya, dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, perlu didorong agar keputusan dan pelaksanaan kegiatan tersebut berorientasi pada upaya perlindungan atau pemeliharaan lingkungan, baik lingkungan alami maupun lingkungan buatan, termasuk perumahan dan pemukiman, yang harus layak, terjangkau, sehat, aman, teratur, serasi, dan produktif. Yang kedua yaitu pengembangan masyarakat. Maksudnya, tiap langkah kegiatan P2KP harus selalu berorientasi pada upaya pembangunan solidaritas sosial dan keswadayaan masyarakat, sehingga dapat tercipta masyarakat efektif secara sosial sebagai pondasi yang kukuh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pengembangan ekonomi. Prinsip ini dilakukan dalam upaya penyerasikan kesejahteraan material, maka upaya-upaya ke arah peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat miskin atau pengangguran perlu mendapat porsi khusus terhadap upaya untuk mengembangkan peluang usaha dan proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Akses ke sumber daya kunci untuk meningkatkan pendapatan dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan fisik dan sosial. Agar terwujud tujuan yang hendak dicapai, P2KP mempunyai strategi yang dilaksanakan. Adapun strategi tersebut adalah: yang pertama, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya atau miskin menuju masyarakat yang berdaya. Yang kedua, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat yang mandiri.
Yang terakhir, mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani, yang lebih dititik beratkan pada proses penyiapan landasan yang kukuh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani. Melalui intervensi komponen pembangunan lingkungan, kelurahan terpadu menuju tata pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, yaitu proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai menuju terwujudnya lingkungan pemukiman yang tertata, sehat, produktif, dan lestari.